Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu kembali di Desain. Kali ini kita akan belajar terkait ini ya 3D Sketch. Namun 3D Sketch ini kali ini kita belajar ini ya menemukan beberapa permasalahan ketika kita make atau assembly beberapa part. Namun part itu salah satunya adalah terbuat dari 3D Sketch. Nah, coba kita buka filenya ya. Nah, ini contohnya ya. Ini ada frame gitu ya. Lalu ada ini, ada piring, yang mana nanti di sini piringnya saya made di sisi sini ya. Nah, oke. Ini sudah di bagian mesinnya ini adalah sudah window assembly. Sini ada window assembly. Dan di sini adalah part piring. Nah, part piring ini akan saya masukkan ke window assembly ini ya. Set komponen piring, lalu saya putar dulu, maaf, langsung bunyi ini ya. Nah, sebelum saya mate ini ya, piring ke sini ya, ke permukaan ini, plat ini. Nah, saya coba ini ya, saya cek dulu bahwa part yang ini, part yang mesin ini, frame mesinnya, saya buka di sini terbuat dari 3D Sketch ya, ini ya. Saya coba saya buka seperti ini. Nah, ini adalah sketch-nya, sketch dari 3D Sketch-nya tadi dari frame mesinnya. Oke, saya back seperti ini ya. Nah, setelah itu saya coba kembali ke window assembly. Nah, ini saya coba ini saya mate ya antara permukaan ini dengan ini ya. Ini. Nah, saya mate menggunakan coincident. Oke, sudah ya. Coincident. Nah, setelah itu saya mau mate ini ya. Ini dengan ini. Ini ya. Ini dengan ini ya. Saya mate coincident. Oke. Terus saya ingin meletakkan si ini piring ini terletak antara di tengah-tengah antara jarak ini ya dari permukaan ini ke sini. Oke, saya buat di tengah-tengahnya. Ini dengan ini saya pilih permukaannya, lalu jangan lupa tekan ini ya, kontrol di keyboard Anda untuk memilih beberapa permukaan yang akan Anda mate. Jadikan referensi mate. Oke, ini. Lalu permukaan yang berikutnya adalah ini. Sambil saya tekan kontrol, lalu permukaan ini, terus saya putar. Ketika memutar, tombol kontrolnya dilepas saja. Nah, seperti ini, lalu tekan kontrol lagi untuk memilih permukaan ini. Nah, setelah itu saya pilih width ini. Nah, ketika di width ini, dia nggak mau. Dia error kan? Error, dan dia warnanya merah. Saya oke dulu. Nah, muncul error seperti ini. Nah, bagaimana solusinya? Nah, sebelum ke solusinya, kita coba harusnya ini ketika permukaan ini dengan permukaan ini saya jadikan referensi untuk mengemit width mid ya, width tadi ya, mid untuk posisi di tengah-tengahnya ya, antara jarak si permukaan sini ke sini gitu ya. Namun SolidWorks mendeteksi bahwa nggak bisa gitu ya, nggak bisa dilanjutkan. Nah, kita coba cek, Pak, apakah ini dengan ini dia paralel? Oh, ternyata paralel, dia 0 derajat. Setelah itu, ini dengan ini 0 derajat. Nah, tapi kenapa kok tidak bisa ini ya, di mid? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, di sini saya coba untuk melihat ini ya, kembali ke part dari ini ya, part dari frame-nya ini. Nah, di sini ada 3D Sketch. Namun 3D Sketch-nya masih underdefined. Buktinya apa? Di sini ada tulisan underdefined. Lalu sketch-nya ini berwarna biru, khususnya bagian yang akan dijadikan tumpuan sketch tadi, antara ini dan juga garis ini. Oke.
Ini saya coba back. Nah, ini ya, garis yang ini dengan garis yang ini. Oke, dia masih biru. Apakah itu menjadi penyebab? Kita coba, kita jadikan under-define ini menjadi fully define. Khususnya bagian ini dulu ya. Ini dan juga ini. Sama garis yang ini ya. 3 garis ini. Karena 3 garis ini, dia dijadikan tumpuan piring tadi ya. Oke, pertama kita coba kita geser-geser ya. Oke, rusak semua ya kalau gini ya. Nah, kita coba ini kita berikan dimensi dulu ini. Ini ke sini 100. Oke. Lalu ini ke sini juga 100 ya. Nah, ini pun ketika saya berikan dimensi dia tidak mau. Artinya apa? Bisa jadi ini dengan garis ini dia tidak sejajar. Oke, pertama saya coba ini dulu ya. Ini dengan ini saya buat make perpendicular atau apa? Tegak lurus. Dan juga ini dengan ini saya buat tegak lurus. Lalu garis ini dengan ini tegak lurus. Oke, di sini ada perpendicular. Kita oke. Nah, setelah itu saya coba garis yang ini ya. Dengan ini saya buat perpendicular. Oke. Setelah itu saya coba saya berikan dimensi 100 gitu ya, jarak. Nah, mau. Oke. Artinya dia tadi dianggap bahwa garis ini dengan garis ini dia tidak sejajar gitu ya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan lagi adalah kita selesaikan ini ya. Kita geser, apakah ada yang rusak? Oh, ada yang rusak. Ternyata garis ini dengan ini belum menyentuh. Ini ya. Oke. Setelah itu saya coba titik tengah ini ya. Ini saya letakkan di sini. Saya coincident. Oke, kembali ke ini ya. Beberapa video sebelumnya di basic ini ya, dasar-dasar membuat sketch di SolidWorks. Usahakan sketch kita itu dimulai dari titik origin ya. Tujuannya apa? Supaya sketch yang kita buat itu terdetek oleh titik nol dari sketsa kita gitu ya. Nah, sketch kita kalau kita tidak ikatkan dengan origin point, maka selamanya sketch kita akan menjadi underdefined. Nah, apa buruknya kalau misalkan kita sketchnya itu tidak fully defined, maka sketch tersebut akan bisa berubah kemana-mana. Nah, itu akan merubah struktur assembly kita, kalau memang partnya itu di assembly, dan itu akan merusak semua assembly kita. Oleh karena itu, ilmu dasar terkait sketching untuk fully defined itu mohon diperhatikan betul. Karena apa? Nanti apabila Anda mengerjakan sebuah project, yang mana projectnya itu memiliki banyak part yang di assembly, nah itu akan dapat Anda rasakan ini efeknya. Dampaknya ketika kita membuat sketch sebuah part yang sketchnya masih underdefined. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ini titik ini, pusat ini saya letakkan di sini ya. Lalu saya pilih make coincident. Nah, seperti ini. Ini masih belum ini ya, masih biru ya. Nah, saya coba lagi antara ini ya, ini ya, ini, nah ini saya buat apakah sama 50. Nah, oke, dia sudah hitam. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah hitam, kenapa saya fokus garis ini, dan ini? Karena ini adalah garis untuk jadi tumpuan si part bearing tadi. Oke, karena ini sudah hitam, saya coba dulu sebelum ini ya, yang lain dijadikan warna hitam semua, fully defined ya. Nah, saya buat ini dulu ya. Saya buktikan bahwa kalau kita sudah membuat fully defined di bagian tertentu yang sudah ditentukan untuk menjadi tumpuan part tadi, apakah sudah berhasil? Kita bisa cek sekarang. Ini sudah hitam, garis yang ini. Lalu saya back, seperti ini ya. Lalu jangan lupa dibuat ini ya. Kita save. Setelah itu, saya buka assembly-nya. Nah, seperti ini. Kita
Nah, oh sebelumnya, oke, oke ada yang ini ya garisnya ya. Saya coba buat ini dulu. Saya kembalikan dulu ya. Oke, ini dia terbalik ya lokasinya ya. Ntar saya kembali ke partnya dulu lagi. Ini dia dianggap. Oke, kita cari bagian yang sini ya. Nah, grup yang 9 ini ya. Sembilan. Nah, saya buat new group baru, terus saya buat seperti ini. Nah, sudah duduk seperti ini ya. Dia bentuknya sudah kembali ke semula. Saya oke. Nah, seperti ini ya. Seperti yang di awal tadi, seperti ini. Saya save dulu ya. Oke, ini masih belum nempel, tidak apa-apa. Kita fokus yang bagian sini ya, permasalahan yang tadi ya. Kita save, lalu kita kembali ke sini. Nah, kita kontrol ini, kita rebuild. Ada yang merah, kita coba cek. Oke, nggak apa-apa, cuma masalah di sini ya. Kita hanya fokus di sini ya. Dia masih bagaimana caranya kita meletakkan si bearing ini pas di tengah-tengahnya antara panjangnya si ini ya, besi yang ini. Oke, coba kita mid width ya. Dengan cara yang sama seperti awal tadi, kita pilih semua permukaannya. Seperti ini. Oh ya, sebelumnya perlu diketahui ketika Anda membuat mid width ya, kita harus memilih ini ya, permukaannya itu harus sesuai dengan urutan ini ya. Dua permukaan yang benda yang akan di mid, yang pertama, lalu permukaan berikutnya adalah yang ini. Tidak boleh diselang-seling seperti ini ya. Setelah ini ke sini, itu tidak akan berhasil. Jadi di SolidWorks kita dituntut untuk memilih permukaan yang sesuai dulu ya, sesuai urutan gitu ya. Urutan di sini maksudnya apa? Dua permukaan dari benda yang akan kita made dan permukaan berikutnya dua permukaan dari frame-nya ini ya, karena yang dijadikan referensi. Kalau sudah kita lepas kontrolnya, kita pilih width. Oke, masih bermasalah. Kita coba permukaan yang sini ya. Ini, ini dengan ini. Kita pilih width. Oke, masih bermasalah. Kita coba lagi yang di sini. Kita selesaikan dulu yang ini. Apakah masih ada ini ya? Kita kembali ke 3D Sketch-nya, kita edit. Apakah ada masalah di sini? Oke, ini nggak sama ya. Harusnya ini adalah sama gitu ya. Nah, dia dianggap tidak, tadi tidak bisa karena apa? Dia juga ada masalah berikutnya adalah ini ya. Lokasinya dia di pas sudutnya ya, di sini. Tuh, geser ya. Ketika kita zoom ternyata dia geser. Nah, cara yang paling gampang itu adalah ketika kita membuat ini, kita buat salah satunya ini harus mengalah. Misalkan yang seperti yang ini, itu saya hapus dimensinya. Nah, ini juga saya hapus, misalkan. Nah, ini masih, atau salah satunya yang bagian belakang ini ya. Saya delete. Nah, ini, dengan ini saya buat linear ya. Mohon maaf. Ini, dengan ini, kita buat sejajar, make paralel. Nah, maksudnya apa? Kita coba tes tampak depan seperti ini, kita front view. Nah, apakah sama? Masih geser ya ini. Dia nggak lurus. Nah, yang saya hapus.
Ini ya lurus ya, kalau kita zoom harusnya dia lurus. Yang bagian belakangnya saya hapus. Nah, saya coba ini ya, bisa jadi ini dengan ini dia tidak ini. Nah, kita coba lagi tampak depan. Ini dengan ini saya buat tegak lurus. Nah, terus ini dengan ini saya buat tegak lurus, hitam. Nah, ini miring ya. Ini membuktikan bahwa desainernya dia masih belum memahami bahwa pentingnya kita membuat ini ya, relation gitu ya. Harusnya ketika kita membuat 3D part ya, 3D sketch, kita harus, apalagi 3D sketch-nya bagian depan dan belakang itu harusnya dia lurus ya. Nah, ini ketika kita zoom, dia sudah tidak ada ini ya, kemiringan sama sekali ya. Ketika kita zoom in, dia nggak ada miringan. Buktinya bahwa apa? Garis yang belakang dan garis depan ketika dilihat dari satu sisi, dia terlihat bertumpukan ya, alias apa? Dia sudah lurus seperti ini. Ketika saya geser dikit, maka garisnya sudah ini ya, hitam ya, tanpa saya berikan dimensi di belakangnya ya. Oke, lalu coba ini dengan ini saya buat tegak lurus, sudah hitam. Oke, nah saya coba rebuild, yang biru ini saya biarkan dulu, saya save, saya kembali ke menu, nah di sini ya, Windows Assembly, dan di sini masih ini ya, oke, saya hilangkan ini dulu, ini ya, map-nya yang di part ini, di sini ya, kita buang, delete, lalu saya coba saya putar gini ya, oke, setelah saya putar, saya coba map ini dengan ini, saya coincident, oke, berhasil. Lalu saya coba map ini dengan ini ya, permukaan ini dan juga ini, permukaan yang ini. Oke, saya lepas kontrolnya, saya pilih width. Oke, berhasil. Saya oke, sudah tidak ada error. Lalu tinggal ini dengan permukaan yang ini ya. Misalkan ini, permukaan ini dengan permukaan ini saya map. Oke, dia sudah berhasil, bisa di map di titik tengah-tengah antara panjang si ini ya, flank ini ya. Oke, dari sini sudah berhasil, bisa kita mate, yang awalnya dia tidak bisa di mate, dan sekarang sudah bisa di mate. Dari sini kita bisa belajar bahwa kalau kita membuat atau ini ya, sebelum kita ini ya, assembly beberapa part atau komponen, yang mana beberapa part tersebut terbuat dari 3D sketch, maka alangkah baiknya kita membuat 3D sketch yang benar. Benar dalam artian apa? Bukan di dimensinya, tapi bagaimana kita bisa membuat sketch dari 3D sketch part kita tadi bisa sudah ini ya, sudah fully defined dan juga tepat. Kalau contohnya di kasus yang ini, dia si desainer ini saya terima dari seseorang gitu ya, yang mana seseorang tersebut tidak bisa ini ya, tidak bisa menyelesaikan ini, tidak bisa mencari akar permasalahan dari permasalahan yang tadi ya. Dia tidak bisa memit bearingnya ini, mohon maaf, tidak bisa ini ya, ngemit bearing ini di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah dari panjangnya si flank ini ya. Nah, itu ternyata setelah saya cari permasalahannya, ternyata ketemu, yaitu dia atau si desainernya tadi membuat sketsnya ini tidak pas gitu ya. Tidak pas maksudnya apa? Selain dia masih underdefined sketsnya, dan selain itu juga sketch antara depan sama belakang, contohnya yang ini, bagian ini dengan ini, itu harusnya sama dengan ini dengan ini. Nah, buktinya apa? Ketika saya cek dari sini, tampak depan, garis yang bagian belakang itu masih kelihatan. Kalau memang dia simetris, harusnya ketika dilihat dari tampak depan, seperti ini, tidak ada garis yang nongol bagian belakangnya ya. Garis yang belakang itu akan ini ya, nggak terlihat ya, terlihat segaris dengan garis yang depan ya.
Nah, itu tadi menandakan bahwa punya ketika desainer alat ini membuat 3D sketch-nya, dia tidak simetris dan juga masih underdefined. Nah, seperti itu ya. Contohnya seperti ini juga. Harusnya ini dengan ini tuh harusnya sama gitu ya, nggak miring gitu ya. Setelah saya konfirmasi ke klien ya, ke pemilik desain ini, ternyata ya benar ya bahwa garis ini dengan garis yang belakang ini itu harusnya sama gitu ya, lurus seperti yang di sisi kiri ini ya. Nah, namun ini kelihatan miring ya. Terbukti miring karena apa? Ketika dilihat dari tampak depan, oke, seperti ini, dia masih ada kelihatan garisnya. Ini yang bagian belakang ini, yang biru ini adalah garis yang belakang. Ini kelihatan. Harusnya tidak terlihat seperti ini ya, numpuk seperti ini ketika di zoom in. Nah, gimana caranya? Garis antara garis yang ini dengan ini dibuat paralel. Setelah di paralel, kita cek tampak depan, oh masih ada nongol. Ya, karena nongol karena apa? Karena letaknya ini masih belum didefinisikan ya lokasinya. Nah, ini masih, nah seperti ini ya, miring seperti ini. Ketika saya ini. Oke, ini coba kita benarkan. Ini dibuat perpendicular, lalu ini dengan ini perpendicular. Nah, seperti ini. Nah, langsung otomatis ya, hitam dan sudah tepat gitu ya. Tepat dalam artian apa? Dia sudah, kita lihat dari tampak depan, dia sudah segaris. Oke, dan ini pun tanpa saya berikan dimensi harusnya dia, oh ya, ini dibuat ini aja ya. Ini dengan ini dibuat. Oke, ini dengan ini dibuat perpendicular. Perpendicular. Nah, dimensi yang belakang pun saya hilangin, sudah tidak masalah ya. Hanya kita bermain dengan relation ya. Ini dan juga ini harusnya dia sama. Ini saya hapus satu, ini saya buat perpendicular. Nah, dia sudah ini ya. Dan ini masih ada ini ya. Kalau kita zoom masih ada warna biru ya. Coba kita cek. Mau tuh. Oke. Nah, ini masih ada yang biru. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, kita coba ini. Kita coba rebuild. Nah, kita save. Nah, oke. Si aman. Kita kembali yang tadi. Kita selesaikan yang ini ya. Masih biru ini. Antara sisi ini ya, dua kaki ini dengan kaki yang sisi sini ini ya, sama ini ya, harusnya sama ya. Kita sebenarnya bisa membuat cukup satu saja, terus sisanya di mid ya. Harusnya dia bisa ini ya. Kita coba ini dengan ini, kita buat paralel. Oh, tidak bisa ya. Atau kita buat, kita cek. Oh, dia masih bisa geser kanan kiri gini ya. Artinya apa? Dia masih sungguhnya dia tidak tepat gitu ya. Saya coba misalkan ini saya hapus ya. Ini garis yang ini saya mirror misalkan menggunakan front plane. Ini saya pilih front plane. Nah, ini sudah keluar ininya ya, previewnya. Kita oke coba. Oke, nggak masalah ya, aman ya, hitam ya, nggak ada notifikasi error. Terus kita coba yang ini, dengan ini kita hapus. Lalu kita mirror dari dua kaki yang sisi kiri. Mirror, pilih mirror about-nya, kita pilih yang right plane. Oke, muncul ini ya, kita oke coba ya. Oke, dia ada yang ini ya, kebanyakan ya, redundant ya. Kita coba kalau misalnya ada yang dihapus satu. Oke, misalkan ini ya, hitam. Ini ada yang ini, kita hapus. Oke, saya coba kembalikan lagi. Oke, kita buat sama misalkan ya yang sini.
kita buat atau kita buat sama dulu, tampak dari sini, kita buat line, ini yang miring, kita cek dulu apakah sama. Oke, udah betul. Kita buat dimensinya ini dengan ini 100 derajat, lalu panjangnya di sini 150. Oke, masih ini ya, kita buat ini dengan ini misalkan. Oh, ini dengan ini kita buat ini. Nah, hitamnya. Oke, tinggal kita ini ya, tinggal kita mirror aja ya garis ini. Mirror pathnya kita pilih front plane. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined dan juga dia sudah tepat ya. Kita coba tengok dari front plane. Nah, dia sudah, kalau kita zoom semua sisinya, dia di garis yang bagian belakangnya sudah tidak ada yang terlihat ya. Yang mana jika garis yang belakang sudah tidak terlihat, itu maknanya atau mengindikasikan bahwa dia sudah simetris antara sisi depan dan juga sisi belakang. Kalau sudah, kita rebuild, kita simpan, save ya. Lalu 3D sketch-nya kita bisa hide seperti ini. Oh, mohon maaf, ini masih ini ya. Ini mohon maaf. Oh, tinggal milih ini ya. Kakinya ini ya, diarahkan aja. Misalkan ini ya. Tinggal grupnya aja ya, dibenerin lagi ya ininya ya. Oke. Sisanya udah sama. Dan ini udah selesai. Oke. Sampai sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.